Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali untuk sobat YouTube semuanya di channel prayoga.id bareng dengan saya Prayoga pastinya. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, amin ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mau nambah satu buah video sharing kembali ya kepada teman-teman semuanya tentang trading crypto future di Binance ya teman-teman. Ini adalah episode yang ke-9 atau part yang ke-9. So buat teman-teman yang masih baru banget nemu channel ini, silahkan cek aja di playlist ya, barangkali nanti ada manfaat dari sharing-sharing yang sudah saya lakukan seperti itu teman-teman. Nah pada hari ini saya mau membahas salah satu topik, dimana topik ini juga banyak ditanyakan juga oleh teman-teman yang masih pemula khususnya ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya di komentar, ini sudah saya screenshot. Yang bikin aneh margin OP 3 dolar, kenapa bisa marginnya jadi 2,9 waktu profit, kemudian saldo kamu kan cuma 16 dolar tapi kok bisa OP nya 380 dolar bang. Kemudian ada yang tanya lagi, bang main 100 dolar bagusnya pakai leverage berapa, kemudian leverage nya gimana bang, masih bingung. Kemudian bahas masalah mengubah leverage pas udah entry itu gimana, ngeri mau praktek ya. Jadi saya akan bahas kepada teman-teman semuanya mengenai leverage ya, seperti itu pada kesempatan kali ini. Dan bagaimanakah cara memainkan leverage agar cuan kita menjadi lebih maksimal. Sebenarnya nggak terlalu nggak usah bingung lah istilahnya teman-teman. Yang penting kalian itu gunakan margin yang kecil aja sih. Nah pada saat kalian mau beli atau jual kan, ini yang masih pemula banget ya, itu kan biasanya teman-teman klik beli atau klik jual. Nah teman-teman kan di sini harus setting leverage-nya berapa. Arti dari leverage itu apa? Leverage itu adalah daya ungkit ya, atau meningkatkan kekuatan atau melipatkan kekuatan melakukan entry. Sebagai contoh ya, di sini saya pakai misalkan 25%. Nah 25% itu adalah 6 dolar yang saya gunakan dari total saldo saya yang ada di sini ya. Kan ini ada saldo 17 dolar kan teman-teman. Nah kalian main di sini aja, di persentasenya aja biar enak ya. Kalian misalkan pilih 25% atau 20%, ya lebih kecil lebih bagus sih. Nah di sini lebih aman maksudnya. Kalau bagusnya sih belum tentu, yang pasti lebih aman. Di sini kalian geser persentasenya. Di sini saya tuh menggunakan 3 dolar karena leverage saya adalah 125, maka saya entry-nya itu bisa setara dengan 420 USDT. Ini menjawab pertanyaan yang tadi ya, kenapa saldonya sedikit kok entry-nya bisa banyak ya. Itu ya teman-teman. Jadi karena memang ada leverage ini. Jadi yang saya gunain ya, ini kalian geser yang persentasenya, yang kalian gunain tuh ini, yang paling bawah ini 4,21. Karena dikalikan 125 maka setara dengan 525 USDT. Nah, di sini kan biasanya ada juga pilihan ya. Ini kan di pair BTC, maka di sini ada BTC. Kemudian kalau di pair ETH di sini juga ada ETH dan lain-lain ya. Kalian pindah ke yang USDT aja biar gampang hitungnya. Ya kalian pindah yang ke USDT. Nah di sini sebagai contoh juga, di sini ada 3 dolar. Nah di sini setara dengan 375. Why? Kenapa? Karena dikalikan 125 leverage yang kita gunakan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, pada saat mengubah leverage ya, mengubah leverage pada saat sudah entry. Ini merupakan sebuah trik ya, dimana kalian itu bisa mempercepat atau memperlambat. Artinya gini teman-teman, pada saat kalian entry, misalkan kalian udah melakukan analisa nih, mikir gitu ya, kalian keputusannya saya mau ambil sell nih, mau ambil jual atau mau ambil short. Nah tapi masih ragu gitu. Kalau masih ragu, kalian bolehlah pakai leverage kecil dulu ya pas entry, misalkan 50. Ternyata beneran nih kayaknya mau turun beneran, dan kalian lebih yakin ya pada saat sudah entry kalian bisa gedein leverage-nya. Itu kalau mau digedein, jadi lebih cepat nanti persentasenya, karena kan 1% di market itu juga dikalikan leverage-nya.
Misalkan market BTC aslinya itu turun cuma 1% ya teman-teman, kalau kalian pakai leverage 125 itu kalian profitnya atau ruginya itu 125 kali lipat. Seperti itu ya namanya leverage. Kemudian kalian pada saat entry kemudian minus ya, misalkan kalian ambil buy long nih, buy, nah ternyata turun kan kalian minus, kalian takut tuh minusnya semakin banyak, kalian bisa rem ya, bisa cegah minus tersebut, kalian kecilin leverage-nya seret ya, wah kecilin jadi 25 dari 125, kalian konfirmasi tuh, nanti secara otomatis itu prosentasenya kalian tuh melambat di sini teman-teman. Seperti itu. Itulah merubah leverage pada saat entry sudah jalan. Jadi kalau mau mempercepat bisa, mau memperlambat bisa, profit atau loss kalian ya itu disesuaikan leverage. Kalau loss kalian takut semakin banyak lossnya, kalian bisa kecilin. Kalau kalian pas entry ternyata kalian semakin yakin leverage-nya semakin yakin dengan analisa kalian bisa besarin. Jadi ini bisa dimainkan pada saat entry sudah berjalan. Nah selanjutnya teman-teman, pada saat kalian melakukan entry kok marginnya bisa berubah, yaitu pertanyaan yang lain kan tadi. Sebenarnya kalian nggak usah bingungin soal kayak gini teman-teman, yang penting kalian profit aja ya, sebenarnya tuh kayak gitu aja. Soal margin berubah itu karena ada yang namanya, kalau di dalam dunia forex itu ada yang namanya floating spread ya. Spread jarak antara harga penawaran dan permintaan itu kan berubah ya, kadang spreadnya 5, terus kadang melar jadi 6, kadang nyusut, kadang melar lagi. Nah di dalam crypto future juga sama, karena berhubungan dengan margin yaitu juga floating teman-teman. Jadi kadang geser-geser dikit, tapi nggak banyak kok gesernya, paling cuma koma-koma berapa gitu, jadi wajar. Kadang-kadang itu $3 terus berubah jadi, ini saya entry sekitar $3 terus berubah jadi 2,98, ya biarin aja gitu. Ini bukan hal yang bukan hal yang perlu dipusingin kayak gitu. Kemudian di sini ada tanda yang hijau nih. Nah indikator ini menunjukkan posisi Anda dalam antrian auto deleverage. Jika semua lampu menyala saat likuidasi, posisi Anda mungkin dikurangi atau ditutup. Ini juga nggak perlu dipusingin. Ini kemarin juga ada yang bertanya nih, yang mana ini ya tanda seru hijau kadang merah. Ini memang juga perubahan daripada auto deleverage teman-teman. Auto deleverage, jadi leverage itu juga bisa berubah sendiri, paling geser dikit-dikit doang kok. Jadi itu juga bukan masalah juga sih sebenarnya teman-teman. Sampai sini paham ya? Kemudian triknya teman-teman yang pengen trading secara aman, kalian gunain aja margin kalian di sini ya. Enak kan pakai kayak gini sih saya tuh, geser-geser kayak gini daripada input manual di sini. Kalau saldo $100 ke bawah ya, saya biasanya pakai sekitar 10 sampai dengan 20%. Tapi kalau saldo $1.000 ya beda lagi. Saldo $1.000 paling saya gunain cuma 3 atau 4% gitu doang. Itu entry-nya udah gede banget kan. $1.000 kan 1%-nya itu $10. Ya, semakin gede saldonya kalian semakin kecilnya itu semakin aman gitu ya. Kalau saldo kalian cuma $10 ya, $10 ya bisa ambillah 25% gitu marginnya, kan $2,5, atau mungkin lebih kecil juga nggak apa-apa, cuman kan ya lebih aman sih emang. Cuman kalau saya sendiri kurang kerasa seperti itu. Sebenarnya kalau masalah margin juga ini tergantung seberapa siap kalian mau menanggung resikonya. Semakin gede margin yang kalian gunakan di sini ya, 100% misalkan. Ya, ini saya geser-geser ya. Semakin gede resiko yang akan kalian terima teman-teman. Ya memang profitnya juga semakin gede, cuma resikonya juga semakin gede. Semakin kecil margin kalian, resikonya semakin kecil ya. Apalagi marginnya gede, kalian gunain semua, kalian 125 sekalinya entry lawan arah sedikit 100% hilang saldo kalian semuanya ya. Makanya saya paling mencegah hal-hal seperti itu, saya kecilin saldonya teman-teman. Oke, ini ada profit 360 ya, saya simpen dulu deh buat thumbnail. Nah
Saya juga mau sharing entry ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi BTC itu teman-teman, kemarin saya ngambil entry sell. Why? Kenapa? Karena di sini ada spinning top ya kalau nggak salah, yang candle ngadep ke atas ini, yang ada merahnya kayak palu yang kecil. Nah kemudian dikonfirmasi dengan candle turun satu, merah dikonfirmasi merah satu, ini langsung saya coba ambil sell. Itu pertimbangan yang pertama teman-teman, makanya sekarang profit sekitar 360% kan. Pertimbangan yang kedua, sorry, salah buka. Pertimbangan yang kedua teman-teman itu di sini. Disinilah pertimbangan kedua saya melakukan entry. BTC itu masih dalam area sideways. Sideway-nya semakin mengkerucut ya, dari 17.000 ke 23.000 ya kan. Kemudian mengkerucut ke sini 22.500 sampai dengan area 18.600. kemudian sini mengkerucut lagi nih. Kelihatannya sebentar lagi itu ada keputusan, entah itu bablas turun ya bablas terus turun ya, atau nanti balik naik seperti itu. Nah di rank ini teman-teman, kalau saya masih bermain di rank sini, maka kalau pas naik di sini saya sell, kalau pas turun di sini saya buy. Nah dengan antisipasi kalau keluar rank ya saya cut loss. Ya tetap harus berani cut loss lah, karena kan analisa kan bisa salah seperti itu. Gitu ya teman-teman penjelasan saya mengenai leverage, tentang leverage, bagaimana cara setting leverage, kemudian memaksimalkan leverage kalian biar cuannya juga lebih maksimal. Satu garis bawah ya dari saya, gunain margin sekecil-kecilnya, mungkin 10% kalau yang saldonya $100 ke bawah. Kalau yang saldonya 1000-an ya gunain sekecil-kecilnya, leverage-nya semaksimalnya. Seperti itu aja, itu lebih cocok sih buat saya. Oke, sekian dulu ya sharing dari saya pada teman-teman semuanya mengenai leverage dan juga bagaimana cara memainkannya. Di sini dapat 360. Tadi tuh entry sore teman-teman, sore ya, saya tutup pagi. Jadi 163.000 ini ya semalam. Sebenarnya saldonya udah banyak kemarin, 1.500.000-an. Saya pindahin di spot ya, spotnya nggak usah saya buka. Nah di spot kemudian saya sisain sedikit kayak gini. Tujuannya biar apa ya, jaga-jaga aja teman-teman ya. Kalau nanti tahu-tahu marketnya melesat kan kita nggak tahu gitu, daripada dunia hilang kan sayang kayak itu. Banyak sih sebenarnya yang sudah tahu hal-hal kayak gitu, cuman ngeyel sih biasanya. Saya juga kadang ngeyel ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi nanti di episode ataupun di part-part yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.